Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Aidil Ifar. Nah, kali ini masih ngelanjutin konten di playlist program prakerja. Dan sekarang jam 8.42 di hari Jumat 6 September 2024. Nah, sebelumnya saya mau cerita dulu ya teman-teman. Kalau kemarin itu kondisi saya ikut pelatihan di tanggal 5 itu ngantuk banget. Jadi kayak yang disampaikan oleh pemateri kemarin itu susah banget masuk gitu. Susah banget masuk maksudnya kayak karena ngantuk ya. Jadi kayak ya udah pengen cepet-cepet selesai aja nih waktu pelatihannya gitu. Mau nggak mau kan kita harus tetap on cam dan ikut. Kenapa? Karena memang programnya itu peraturannya itu juga harus diikuti gitu kan. Nah, aduh, bentar minum dulu. Terus sampai mana tadi? Oke, nah terus waktu pelatihannya memang sampai jam 5.20 kemarin. Nah, jadi hari ini saya mau fokus untuk mengerjakan kuis dan pastinya mengerjakan tugas mandiri. Karena hari ini hari terakhir pertemuan dengan pertemuan kelas prakerja online. Saya pilih kelas online yang temanya atau judulnya itu akuntansi perpajakan. Nah, dan ini detail banget ilmunya, bahkan dari 2010 saya mengenal pajak ya, karena dulu saya di SMK jurusan akuntansi itu belajar dasar-dasar pajak, dan tentunya dari tahun 2010 sampai sekarang 2024 ya, jadi udah 14 tahun berlalu. Tentunya pajak, kebijakan, peraturan, cara mencatat dan sebagainya banyak yang berubah gitu. Nah, jadi dari pelatihan ini saya dapat banyak insight, dapat banyak upgrade ilmu, khususnya tentang akuntansi perpajakan. Ya tentunya lebih concern ke perpajakannya sih. Kalau akuntansinya bisa dibilang saya bisa bilang nggak ada, karena memang concernnya itu memang perpajakan sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya akuntansi kan fokus ke cara pencatatan, tapi ini ada disinggung beberapa cara menghitung, cara menghitung lebih tepatnya. Jadi nggak concern ke cara mencatat atau bahkan cara menginput ke aplikasi akuntansi keuangan gitu, tapi memang fokus ke perpajakan dan menghitung. Nah, jadi mungkin akuntansinya itu di menghitung saja gitu. Semoga nanti saya dapat kesempatan untuk ikut kelas yang memang concern ke akuntansi, karena memang saya sudah memutuskan untuk tahun ini saya mau berkarir di bidang akuntansi, mau itu perpajakan, perusahaan atau industri-industri lainnya gitu. Karena memang bidang akuntansi, perpajakan itu akan masuk ke semua industri tentunya. Mau dia di perbankan, kita juga berhubungan dengan akuntansi perpajakan, di industri manufaktur, akuntansi perpajakan, tadi bank, jasa ya, hotel, restoran dan sebagainya, dan jasa, terus juga dagang apalagi ya, pastinya akuntansi dan pajak itu nggak bisa dipisahkan dan ada di semua industri.
So, sekarang teman-teman udah jam 8.46 dan saya akan memulai untuk mengerjakan tugas kuis terlebih dahulu. Nah, tugas kuis ini bisa diakses di LMS-nya Karir ya. Dan saya biasanya langsung ngeklik aja. Kenapa? Karena udah ada di riwayat. Nah, karir.mu, karirmu ya. Oke. Lewatin aja, terus kita concern ke sesi hari ini, sesi kelima. Ini berhasil verifikasi topiknya. Ini 2, ini 3, 4. Nah, yang 4 ini kita buka. Nah, lampirannya, materinya udah kemarin saya baca. Terus juga untuk kita buka aja ya, supaya teman-teman juga ngeliat gitu. Nah, jadi materinya juga kemarin saya udah baca tentang objek pajak penghasilan. Nah, tapi karena memang kemarin kondisi saya itu kurang fit dan ngantuk ya pastinya, untuk memahami semua ini nggak 100% gitu. Dan ada banyak proses praktik juga yang kemarin kami coba kerjakan bersama gitu. Tapi itulah yang namanya proses ya. Jadi nggak semua harus sesuai dengan yang kita inginkan atau apapun itulah. Nah, so kemarin kita juga udah belajar di kelas ya, dari jam 14 sampai hingga selesai. Terus biasanya kalau sudah berhasil mengerjakan tugas kuis dan juga tugas mandiri, baru bisa akses ke link webinar ini gitu. Nah, ini udah selesai kemarin. Nah, ini biasanya langsung ke Zoom. Terus sekarang baru saya mau mengerjakan kuis. Yang mana kuis ini biasanya saya nyiapin untuk diri sendiri sih. Jadi kayak pegangan gitu. Pegangan dalam artian setelah belajar nanti kan saya mau buka-buka lagi, itu masih ada gitu. Masih bisa direview. Kalau misalnya saya nggak simpan, tentunya akan hilang begitu saja gitu. Nah, jadi sini saya tandai pakai nama saya biasanya. Dan di sini kita coba ya. Kita coba jawab kuisnya dulu. Dan semoga sekali coba langsung dapat nilai minimal. Tapi kalau misalnya enggak pun, ya kita berproses di sini. Dalam proses rekonsiliasi fiskal, penghasilan berikut ini dikoreksi negatif. Yang dikoreksi negatif apa aja ya? Kemarin udah dijelaskan. Nih, saya coba buka lagi deh ringkasan materinya. Nah, setiap pertemuan tuh selalu dapat ringkasan materi. Sebanyak ini loh. Ada coretan. Terus ada PH, NDE. Terus ada hitung OP, ada objek pajak, hitung SPT objek pajak.
Terus juga yang terakhir, ini hitung badan, objek pajak pribadi sama objek pajak badan. Kita download juga. Nah, setelah di-download ada beberapa file nih, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, ada 4 ini saya simpan di drive. Tujuannya apa? Ya untuk pertinggal, karena kan untuk ikut pelatihan ini itu kita tentunya butuh konsentrasi, biaya dan sebagainya. Jadi harus ada pertinggal. Terus ini saya simpan di ini, di pertemuan keempat. Pertemuan keempat 05 yang kemarin ya, 09/2024. Nah, setelah itu baru kita simpan filenya, kita simpan. Jadi kalau misalnya udah kesimpan itu lebih mudah. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti kita mau buka lagi itu lebih mudah. Terus selain saya taruh di Google Drive, saya pakai Trello. Kenapa? Karena di sini nanti lebih on the point gitu. Kalau misalnya saya butuh, suatu saat saya butuh lagi filenya, saya tinggal klik link aja udah langsung, nggak perlu buka-buka lagi, kan banyak filenya kan. Nah, jadi materi di Google Drive. Materi di Google Drive. Nah, ini saya kasih linknya, jadi nanti one day mau dibuka-buka lagi udah bisa gitu, kebutuhannya apa aja. Terus ini kok kuping tiba-tiba gatal. Oke, baiklah, ini dia tutup aja, tapi nanti perlu buat membuka sih. Terus kita buka aja ya, nanti kalau perlu-perlu udah ada. Kalau dibutuhkan sudah ada. Simpan dulu. Kayaknya ada update apa nih yang harus segera dikerjakan. Pajak prakerja. Oh ya, hari ini terakhir. Ini pertemuan terakhir. Terus juga nanti ngedownload apa namanya, sertifikat. Balik lagi ke soal ya. Aduh, masuk iklan lagi nih. Oke. Bukan objek pajak final, objek pajak tidak final. OPF, OPTF. Nah, kembali ke soal tadi. Soal tadi apa? Dalam proses rekonsiliasi fiskal, penghasilan berikut ini dikoreksi negatif. Kalau dikoreksi negatif, bukanya di mana ya? Biaya dapat dikurangi. Identifikasi biaya fiskal. DE itu biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal. Biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal.
Kalau dikoreksi negatif itu di mana? Coba kita lihat. Ini kan hitung-hitungan semua nih. Berarti emang materinya di sini. Sekarang kita lihat biayanya. Biaya apa aja? Yang pertama fee manajemen dan menyewakan kendaraan. Fee manajemen menyewakan kendaraan. Fee manajemen OPTV tidak final. Berarti kalau dia tidak final, artinya apa? Aduh, pusing. Seruat itu ya belajar pajak. Berarti coba ya, menyewakan kendaraan dan menyewakan gedung. Menyewakan gedung dan jasa konstruksi. Jasa konstruksi dan jasa konsultan. Dalam proses rekonsiliasi fiskal, penghasilan berikut ini dikoreksi negatif. Yang mana dikoreksi negatif? Fee manajemen itu tidak final. Bisa aja dikoreksi, ya kan? Ini, identifikasi biaya fiskal. Manajemen. Apa namanya? Kalau misalnya fee manajemen itu masuk ke biaya iklan, pemotongan PPh, terus oke. Pemotongan PPh ini kemarin enggak, pokoknya fee manajemen itu tidak final. Artinya kalau misalnya dia tidak final, menyewakan tanah bangunan juga, menyewakan kendaraan dan menyewakan gedung. Jasa konstruksi dan jasa konsultasi. Ini nebak banget nih. Saya jawabnya nggak pakai ilmu, jadi saya coba jawab yang ini, yang A dulu, tuh ya. Saya coba jawab yang A. Nomor 1 jawab A. Ini percobaan pertama ya. Saya coba jawab A. Terus yang kedua, dalam proses rekonsiliasi fiskal, penghasilan berikut ini merupakan penghasilan yang dikoreksi negatif kecuali. Nah, sekarang coba kita cek. Kalau misalnya ini materinya di sini, fiskal. Terus yang dikoreksi negatif kecuali, berarti coba dari sewa kendaraan. Nah, sewa kendaraan ini, sewa kendaraan, menyewa selain tanah dan bangunan itu juga dia nggak final, berarti bisa jadi dikoreksi negatif. Sumbangan dan bunga bank. Sumbangan itu khusus. Sumbangan itu dikoreksi negatif juga. Kalau pengalihan hak juga, bantuan dan hadiah undian itu juga kayaknya bunga bank. Saya coba jawab B ya. Nomor 2 B. Ini memang nggak sepercaya diri kemarin. Terbukti dari performa saya di kelas yang ngantuk berat kemarin. Semoga nanti sebelum masuk kelas saya mau tidur bentar. Ini udah jam 9, jadi tidur bentar. Begitu masuk kelas nanti sudah fresh. Tentunya sebelum kelas tuh harus Jumatan dulu. Berarti sebelum Jumat harus kejar jadwal tidur. Dalam proses rekonsiliasi fiskal, biaya berikut ini tidak
dikoreksi bila syarat terpenuhi kecuali. Bila syarat terpenuhi kecuali. Oh, ini belum ke copy, nggak apa-apa. Promosi, saya coba jawab 3. B juga. Lanjut ke 4. Nah, informasi data perpajakan PT Kreasi berdiri tahun 2015 untuk periode yang terakhir 31 Desember 2023 sebagai berikut. Omset 2022 1 miliar. Peredaran brutonya 4 miliar, laba neto fiskalnya 500 juta. Berapa PPh terutang setahun? Aduh. PPh terutang setahun. Hitung-hitungannya gimana nih? Ini kan PT, berarti di sini. Terus saat melakukan koreksi fiskal diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Apakah penghasilan perusahaan bersifat tidak final bukan objek? Ini hitung-hitungannya gimana ya? Nah, yang koreksi tadi di sini nih. Dikoreksi positif negatif gitu. Nah, ini yang dikoreksi positif, dikoreksi negatif. Kalau hitung-hitungannya nanti di sana. Coba ya. Coba lihat dulu. Aduh, udah tumbuh jerawat lagi. Gimana nih caranya? Dari 4 miliar, kalau untuk bunganya ini PPh-nya, terus ini SPT. Kayaknya hari ini kita belajar SPT deh untuk ngisi SPT. Ini PPh pribadi, pajak penghasilan pribadi, nggak ada hubungannya nih, berarti kita pindah ke sini. Peredaran usaha, nah ini peredaran brutonya 4 miliar. Coba ya kita buat salinannya, terus kita buat kopinya, terus kita coba input, ikutin caranya gitu. Apa betul caranya gini? Nggak tahu lah ya, kita lihat dulu. Terus misalnya 4 miliar. Tuh 3 tuh. Oh, ini rumusnya. Penjualan lokal ini. Dikoreksi.
Oke, informasi ini dia omset ya, bukan penjualan. Ini harus tebak juga kayaknya ini deh, coba C 4C. Kita beralih ke nomor 5. Tuan Andri sebagai seorang dokter tahun 2023 mempunyai PKP atau penghasilan kena pajak 500 juta. Hitung PPh terutangnya. Ya kalau misalnya norma berarti 500 juta langsung berapa persen kemarin? Kita hapus balik lah, nggak perlu nih. Oke. Kalau dia 500 juta pajak terutangnya ini nih, pajak PPh terutangnya. Nah ini contoh soalnya. Kita bikin kopinya. Coba kita jawab ya. Penghasilannya 500 juta. Penghasilannya kan nggak ada cerita apa-apa nih, berarti kita langsung aja ke penghasilan. $60 tetap. Berarti katakanlah PKP-nya, penghasilan kena pajaknya di sini nih. Kalau tadi kan ini ditambahin jumlah penghasilan netonya segini. Nah, berarti penghasilannya dia di sini 500. Ini 5 miliar, 500. Terus 500 juta. Nah, jadi dari 500 juta penghasilan lainnya dia nggak punya, cuman penghasilannya 500 juta. Jadi kalau penghasilannya 500 juta terus dia nggak ada informasi ini kawin atau nggak ada tanggungan, berarti PTKP-nya kosong. Nah, jadi dari 500 juta ini, tarifnya berapa ya? Pajak terutangnya harus diisi dulu nih. Nah, coba kan kalau 15% itu sampai 50% berapa ya? 60 PPh terutang. Kalau kena maksimal maksudnya. Kalau misalnya kena angka maksimal, dia pasti kemarin itu kita udah belajar udah ada listnya. Udah ada list, maksudnya ini
persentase pajak terutang itu di pertemuan ketiga. Coretan ini kayaknya. Oke. Kita cek aja ya. PPh 21 pajak terutang. Perhitungannya ini saya butuh 50%. Nah, kalau 5 besar yang terutang adalah langsung aja ya 5% kali ini nggak tahu dari mana nih. Kenapa bisa jadi 150? 120 ini dari mana? Bukan ini yang saya cari. Yang persentase itu kalau misalnya 50 kalau misalnya 5% itu kan 60 juta. Nah, 5%. 20% tarif PPh badan, ini badan. Oke. Yang kopi ini kan dari 60 juta, 60. Masih ada sisa, enggak. H14 kurang yang di atas ini. Ada berapa ya? Ini 190 juta. Ini baru. Berarti 190 juta. Tuh ada 190 juta. Turun lagi 250 juta. 257 juta. 1, 2, 3. 150 juta. Ini kalau dijumlah ada berapa sisanya? Ya kan? Nah, stopnya di sini 250. 30%. Ini dari ini dikurang semua, sisanya kali 30%. Jadi sama dengan ini kurang ini kurang ini kurang ini. Malahan minus. Oh, berarti udah cukup sampai di ini, berarti sama dengan ini kurang ini kurang ini. Sisanya 250. Nah, berarti pajak terutangnya itu di angka ini 94 juta. Pajak terutangnya 94 juta. Mungkin nggak ya? Ada. Berarti nomor 5 itu C. 94 juta. PKP-nya 500 juta. Banyak banget. Dari 500 juta PKP-nya 94
4 juta. Wow. Baru 40, berarti baru 2 yang benar. Kita coba ulangi lagi ya. Kalau tadi nomor 1 jawabnya A, sekarang coba D. Ini percobaan kedua. Tadi nilainya 40. Kalau percobaan kedua, coba jawab nomor 1, coba jawab D. Terus nomor 2, tadi B salah, sumbangan dikoreksi negatif. Coba jawab C. Terus rekonsiliasi fiskal, nomor 3 tadi B-nya salah, syaratnya terpenuhi. Penelitian coba A. Terus kalau ini yang C tadi salah, ini benar-benar ini enggak keingat tadi. Dari mana 20% gitu. Enggak keingat sama sekali. Dari C kita coba D. Nah, kalau yang nomor 5, karena yakin benar, coba jawab C lagi. Nah, akhirnya dapat nilai berapa? C lagi. Ada yang... Nah, berarti ada yang udah benar tapi salah jawab. Ini yakin benar sih yang C. Kita ulangin lagi. Berarti ada yang udah benar di antara yang tadi. Percobaan ketiga. 1. D juga salah. Tahu-tahu ini yang benar ya. Coba yang A, ini tetap yang A. B, C. Coba A. Coba A lagi, terus A. Yang penelitiannya, ini coba B lagi. Yang ini tadi coba yang D salah. CD. Coba yang B. Terus yang nomor 4 CD. Nomor 4 tetap. Ini nomor 5. Nomor 4 tadi apa? Coba B. Nomor 4 C. Nomor 5 C. Nah, ini nih kita tandai. Udah balik benar. Percobaan keempat. Fee manajemennya tetap. Nomor 2-nya BCA. Bantuan atau hadiah. Kita ke D. Terus yang proses rekonsiliasi BA. Tadi coba B lagi. Tetap aja B. Terus nomor 4 CDB. Tahu-tahu dia yang A. Terus ini tetap C. Semoga ada yang benar lagi.
Berarti ini aja nih, ini salah nih. Ini salah. Ini tetap salah berarti. Percobaan kelima. A salah. D juga salah. A sama D salah. Antara B sama C. Coba kita ke B dulu ya. B C A D A B C. Tadi udah coba semua tapi nggak ada yang benar. Coba D lagi dah. Nomor 3. Bukan B. BA bukan. Perjalanan dinas. Kita coba C. Terus ini tadi A, B, C, D. Kagak ada yang benar. Coba A lagi nggak mungkin. A salah. B lagi. Kalau ini C. Ini balik. B lagi. Coba ke C. Coba C. Tiga. C. Nomor 4. Coba C. Nomor 5 coba C. Akhirnya dapat nilai 80. Yang tadi nggak tahu nih nilai sebelumnya. Berarti ada satu yang bukan C. Yang mana ya? Nggak tahu, tapi karena nggak cukup waktu, udah dapat nilai minimal, udah cukup gitu. Karena keterbatasan waktu sih ini. So inilah bagian akhir dari mengerjakan kuis. Memang nggak sepuas konten yang kemarin, yang video kemarin, karena memang betul-betul pure ngejawab sendiri sambil lihat catatan, coretan catatannya, dan alhamdulillahnya sekali input, sekali jawab udah benar gitu. Tapi kali ini karena memang kurang maksimal, baik dari proses mencernanya dan juga proses belajarnya, jadi untuk ngejar waktu dapat nilai minimalnya aja udah bersyukur gitu. So terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa nonton video lainnya, ada di bawah ini yang ada di playlist ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.